ini ya, di US Keynote 522 dan Keynote 352. Terima kasih untuk presentasi pertama tadi yang sudah membawa kita lebih dekat ke sini, jadi tidak perlu banyak dibahas untuk masalah GPS dan sebagainya. Ini disclaimer, jadi disclaimer biasanya dilewati cepat-cepat, tapi ini ternyata disclaimer itu bahwa dengan presentasi ini bukan berarti kita mengarahkan semua tanpa indikasi, jadi tetap harus dengan indikasi. Dan acara ini terselenggara karena sponsor dari. Nah, kalau kita lihat TNBC itu memang dari survival rate-nya memang paling jelek dibandingkan dengan subtipe molekuler yang lain. Kita lihat di sini 77%. Ini datanya juga data yang update dari SIRS ya, dari Surveillance and Epidemiology and Result, itu suatu lembaga yang kredibel untuk melakukan survei. Kemudian juga untuk TNBC, Insight TNBC, kalau dia sudah lewat dari T di M dan di M, maka makin turun survival. Kemudian ketika ya pasien-pasien dengan diagnosis stadium lebih awal dengan TNBC, itu juga ada yang memiliki prognosis yang buruk. Nah, ini yang membuat kita para klinisi harus bisa membedakan yang mana sih earlier stage tapi yang outcome-nya lebih buruk. Itu harus kita bisa bedakan nanti di sana. Dan ini ya kalau kita lihat kembali TNBC itu mungkin tidak banyak untuk persentasenya ya. Di sini cuma 11,9% di studi ini, dan ini adalah areanya imunologi nantinya di sini. Kalau yang ini mungkin orang positif atau negatif ini memang paling banyak ya, dan areanya juga hormonal di sana nanti. Kemudian yang ini area HER2 4,5%. Nah, ketika didiagnosis pada stadium awal bukan berarti dia akan bagus semuanya untuk outcome-nya. Kalau stadium 4 ini stadium 4 itu dia jelas di tahun ke-3 ini sudah sisa sedikit pasiennya. Kalau yang stadium 1 kalau kita lihat yang TNBC itu akan selalu lebih rendah daripada non TNBC. Jadi dari diagnosis TNBC ini kita sudah tahu bahwa dia akan lebih rendah dibandingkan dengan yang non TNBC. Nah, ini adalah yang tadi banyak dibahas pada diskusi. Kita klinisi Alinda mau pakai yang mana? Ada 3, jadi ada pilihan open biopsi, FNA dan core needle biopsy. Ya, FNA mungkin sudah tidak kita pikirkan untuk diagnostik ya, apalagi diagnostik yang semakin dalam seperti ini, maka ini yang nomor 2 sudah tidak kita pikirkan. Kita biasanya menggunakan FNA hanya untuk mengarahkan pada keraguan-keraguan di awal. Nah, antara open dan core memang secara statistik open biopsi akan lebih akurasinya lebih tinggi dibandingkan core needle biopsy. Tetapi kita harus bisa memilih kapan kita core, kapan kita biopsi open. Ya. Karena kalau kita lihat stadium 1 itu ya biasanya kita akan memilih stadium yang lebih awal, kita akan memilih core biasanya. Kemudian stadium yang enggak, apalagi sudah T-nya besar itu, maka kita akan memilih open biopsi. Ini hubungannya dengan desain. Ini hubungannya dengan core itu juga bisa dilaksanakan sebagai suatu pasien yang ODC sifatnya ya. Kalau open biopsi harus biopsi umum dan sebagainya. Jadi dianggap paradigmanya sekarang, kalau kita bicara di depan teman-teman yang banyak bergelut di breast cancer, maka core needle ini memang betul menjadi lebih banyak digunakan sekarang. Saya kira itu tergantung kita sendiri, dan pengalaman core itu juga harus seimbang. Jangan sampai kita melakukan core tidak koordinasi sama teman PA. Teman PA yang belum terbiasa dengan core kadang-kadang bingung. Jadi kita harus istilahnya komunikasi dengan teman sejawat yang akan memeriksa. Ya, kalau mereka sudah update dan sering memeriksa core, mungkin akan lebih tenang. Ya.
Kemudian, nah ini, kalau ini saya ingat perkataan Prof. Ya. Jadi potensial benefit daripada sistemik neoadjuvan terapi ini maksudnya adalah kita bisa melakukan deeskalasi. Deeskalasi itu Prof sudah share. Kalau yang sebelah kiri, Prof Cakre. Jadi kita kehilangan opportunity window, gitu ya. Kalau kita ingat diskusi Rabu ya. Jadi kalau kita melakukan neoadjuvan sistemik terapi, keuntungannya satu deeskalasi sendiri ya. Tapi bahayanya kita kehilangan kesempatan kalau dia progresif, yang tadinya operable jadi tidak operable ya. Di sini saya ingat sekali dengan diskusi kita hari Rabu, kehilangan opportunity window ya, saya Inggris. Nah, kemudian kalau yang ini tentu saja keuntungan yang neoadjuvan lebih banyak. Satu, bisa menyiapkan untuk desain incisi, kemudian untuk operasi definitifnya ada waktu untuk genetic testing dan sebagainya ya. Jadi ini adalah keuntungan daripada kita melakukan neoadjuvan sistemik terapi. Tapi kita masuk sekarang ke pembrolizumab. Timeline, kita ingat timeline. Setiap perbu ada timeline. Kita juga di sini ternyata ada timeline ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama ya. Jadi baru di November 2020 di US itu di-approve pada yang late stage ya, pada yang metastatik dan undersected di US FDA. CPS 10 tadi sudah dibahas ya. Kemudian 2021 Juli untuk yang earlier stage di US ya. Kemudian ternyata di Asia nggak mau kalah, Jepang 2021 Agustus late stage yang masuk. Kemudian Eropa terlambat dari Jepang, belakangan malah September 2021. Ini Eropa untuk yang late stage. Kemudian April 2022 Eropa langsung kejar untuk yang late stage, dan pada September 2022 Jepang sudah untuk yang earlier stage. Jadi awalnya kalau yang namanya obat baru pasti pada yang stadium akhir, dan biasanya bukan yang pertama, jadi bukan yang terapi pertama untuk setting metastatiknya, biasanya terakhir. Kemudian bagus hasilnya, naik ke ke lini pertama, habis itu naik ke yang earlier stage. Itu biasanya kalau kita melakukan terakhir. Kemudian ya ini sekarang indikasinya apa sih pembrolizumab pada TNBC ini? Yang pada yang early stage ada kata-kata high risk, tidak semua early stage yang high risk ya. Itu untuk yang untuk yang TNBC. Kalau untuk yang advance ya ini memang dikombinasikan dengan paclitaxel untuk yang advance. Dan di sini yang advance di ada tanda yang harus diperiksa ya, biomarker yang harus diperiksa ya. Dalam hal ini adalah CPS score-nya lebih dari 10. Nah, ini tadi sudah dibahas panjang, saya tidak bahas lebar, dan sudah didiskusi juga banyak lebar, bahwa memang bila tumor sel ini mempresentasikan PDL1 dan PDL2 dan berikatan, ligan ini berikatan dengan sitotoksik T sel CD8, itu akan menyebabkan imun menjadi inaktif. Kemudian kalau ini diblok, maka imun akan kembali seperti sedia kala, dan juga akan mempromosikan menghalangi pembelahan sel, kemudian juga mempromosikan kepada sel imun untuk melakukan menangkap tumor ya. Oke, itu kalau kita lihat targetnya. Nah, kita masuk ke studinya. Studinya namanya Keynote 522. Keynote ini banyak ya, pada berbagai macam cancer. Dan untuk yang early dan pada breast cancer itu 522. Sebelum kita masuk ke sini ya, di sini ini studi fase 3 pembrolizumab dengan kemoterapi plus placebo plus kemoterapi. Ya, jadi nanti studinya multicenter, double blind, dan kemudian melakukan terapi dengan terapi standar, yang satu lagi dengan terapi yang baru. Jurnalnya sudah banyak, dan
ada jurnal-jurnal yang sangat kredibel, ya, ESMO, jurnal dan sebagainya. Dan eligibility kriteria, ya, jadi yang masuk dalam sampelnya adalah yang early stage TNBC, high risk, dan belum pernah terapi. Di sini T-nya kalau dia T1 boleh N-nya positif, tapi kalau T2 N-nya 0. Kemudian dia tidak melihat PD-L1 expression. Kalau ada gangguan autoimun disease dikeluarkan, dan stratifikasinya nantinya pada N dan T. N-nya positif atau negatif, T-nya T1-T2 atau T3-T4. Dan pemilihan karboplatinnya nanti di stratifikasi apakah dia 3 mingguan apakah mingguan. Dan kita lihat ini studi desainnya untuk trial. Di sini ada randomisasi 2:1. Kemudian ini ada terapi baru yang akan digunakan. Ini adalah placebo. Ini terapi standarnya yaitu karboplatin dan paclitaxel. Dibalik ya, ini kalau kita biasanya ACT ini pH-nya di sini, AC-nya di belakang. Jadi di sini paclitaxelnya mingguan. Kemudian setelah 4 seri, kita kan biasanya kalau 8 seri AC2, ini pH-nya di luar, kemudian AC-nya di belakang, dan diikuti terus dengan terapi ini. Kemudian pembedahannya setelah 8 seri. Nah, pembedahannya setelah 8 seri, kemudian dilanjutkan dengan terapi baru sampai tercapai 1 tahun. Ya, sampai tercapai 1 tahun. Dan ini ada placebo yang mengikuti selama 1 tahun. Nah, ini biasanya yang akan ramai dibicarakan pada full board meeting untuk ACC pada ini trial ini. Menginfus orang dengan placebo selama sekian kali ini pasti akan dibahas ramai pada saat full board. Kalau kita mau mengajukan clinical trial, tapi nanti ada jawabannya juga pasti dari pihak peneliti bahwa ada efek psikologis bahwa pasien itu mendapatkan obat sampai setahun. Ya macam-macam lah. Kemudian di sini akan dinilai adalah PCR, kemudian event free survival, overall survival trial. Overall survival biasanya kalau pada early stage akan panjang, masih 5 tahunan. Kalau pada yang late stage agak pendek. Tapi untuk mencapai suatu signifikansi hasil biasanya dipakai progression free. Nah, ini detailnya, nggak usah terlalu bingung melihatnya. Ini schedule pemberian obatnya. Kalau kita lihat, kalau saya sih melihat ini berpikir bahwa ya minggu pastinya terus nih. Pikiran saya siapkan akses kemoterapi. Ya. Bayangin tiap minggu ditusuk-tusuk penanya ya. Jadi disiapkan. Nah, nanti setelah surgery baru dia 3 mingguan. Nah ini setelah 4 seri 3 mingguan sih. Nah di 4 seri yang pertama ini mingguan dia diberikan. Nah Keynote 522 ini pasiennya banyak, 1.100. Saya dulu membayangkan trial yang pernah dilakukan di divisi aja, yang waktu Dr. Sagita dulu udah pusing, apalagi 1.000 ya. Jadi ini pasti trial yang sangat besar menurut saya ini. Jadi ini adalah karakteristik dari pasien-pasiennya. Ya, jadi ada stadiumnya, ada T-nya, N-nya dan sebagainya. Ada RAS-nya juga ya, ada RAS-nya. Nah ini adalah PCR rate, ya. PCR rate dari hasilnya ya. Kalau kita lihat pathological complete response itu pada intention to treat population, jadi populasi yang diberikan terapi itu, maka pada yang mendapatkan kemoterapi plus pembrolizumab itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya mendapatkan kemoterapi dan placebo. Jadi terdapat perbedaan pathological complete response di sini. Nah, kenapa pathological complete response kok dipakai sebagai sesuatu yang penting? Ini yang harus kita diskusikan, karena pada yang PCR itu kalau dilihat lagi overall survival akan lebih tinggi daripada yang tidak complete response. Itu data, itu meta analisis. Jadi PCR ini adalah salah satu marker untuk kita ini kemungkinan akan lebih baik dibandingkan ya dengan tidak PCR ya. Itu di sana. Dan
event free survivalnya pun, ya, ini kalau yang yang lebih cepat dibandingkan dengan overall survival juga lebih rendah pada yang mendapatkan pembrolizumab. Jadi pada yang tidak mendapatkan pembro maka free-nya itu eventnya, jadi kejadian misalnya kejadian progresnya gitu ya, itu lebih banyak sehingga kurvanya berada di bawahnya Kaplan-Meier ya. Jadi dikatakan bahwa dengan pemberian pembro mengurangi risiko sebanyak, kalau kita lihat di exploratory analysis kembali, maka kita bisa lihat forest plotnya di sini, forest plot yang asertasinya di bawah 1. Kalau kita lihat maka yang menarik di sini ya kalau overall memang tadi 35% mengurangi risiko. Tapi kalau kita lihat ada yang forest plotnya sangat di kiri di sini ya, kita lihat populasi Asia. Nanti Dr. Budi akan bahas populasi Asia kok dia katakan mengurangi risiko lebih dari 50% ya. Jadi untuk terjadinya event. Jadi memang ada yang jelek juga. Kita harus lihat ada yang jelek. Oh, ini yang jelek nih yang menyentuh angka 1. Maka usia 65 tahun kok ya kayaknya nggak bagus kalau diberikan pembro gitu misalnya ya. Walaupun ini nggak bisa dijadikan suatu signifikansi karena ini hanya exploratory analysis dari yang tadi keseluruhan tadi ya. Dan ini pun angkanya juga jadi kalau karena dibagi angkanya kecil-kecil. Atau paling tidak kita tahu bahwa pada orang tua mungkin tidak terlalu banyak manfaatnya gitu ya. Nanti perlu penelitian lebih besar lagi pada wilayah berikutnya. Kemudian ini overall survival. Kita tahu overall survival akan melihat panjang. Ini kita tahu setelah, bayangkan ini 84 bulan aja median overall survivalnya nggak nyentuh. Berarti ini belum bisa dicari median overall survival. Jadi ini overall survival yang dinilai pada tahun kelima. Di 2 tahun pertama peneliti ini ketar-ketir. Kok sama ya? Overall survival. Kalau kita lihat 24 bulan berimpit ini. Kalau berimpit berarti Kaplan-Meier tidak akan signifikan. Nah setelah 5 tahun baru terbuka dia. Setelah terbuka kurvanya ini baru bisa kita katakan signifikan. Jadi memang pada yang pembro akan lebih signifikan perbedaan survivalnya. Jadi ada perbedaan di sini persentase di sini overall survival. Maka yang diberikan pembro akan lebih tinggi overall survival. Nah ini juga pada exploratory analysis dari overall survival sebagian besar berada di sisi kiri daripada forest plot, di mana akan menguntungkan pada yang pembro dan pembro. Ya ini bagaimana dengan complete respon? Kok ini pesan yang bisa kita bawa pulang. Pada yang complete respon dia akan di atas, baik yang dengan pembro maupun tanpa pembro dia akan di atas overall survival. Tapi yang tidak complete respon itu jauh di bawah. Ya. Kurvanya terbuka lebar. Jadi di sini sebenarnya pentingnya complete respon kemoterapi. Dan itu sudah saya jadikan editorial di majalah saya. Jadi saya sudah buat sedikit kesimpulan di majalah JBN. Pentingnya respon komplit patologi pasca kemoterapi neoadjuvan pada penanganan kasus kanker payudara stadium awal. Jadi paradigma yang neoadjuvan operable operasi harus kita geser sedikit menjadi komplit respon targetnya sekarang. Karena survivalnya lebih baik. Nanti mohon dikunjungi supaya banyak pengunjung majalahnya ya. Ini untuk kembali ke perbedaan pada overall survival pada tahun 5 tahun ya. Di sini nanti Dr. Budi akan bahas lebih banyak di sini ya. Nah ini kembali yang tadi pada exploratory analysis untuk yang PCR dan non PCR. Jadi perbedaannya ya. Nah, ini untuk yang by stage. Kalau stadium 2, stadium 3 ya jelas dengan pembro lebih tinggi, juga dengan pembro lebih tinggi. Ini di exploratory analysis by stage. Ini by nodal status ya. Kalau N-nya 0 lebih tinggi daripada yang positif. Ini juga ini event free survival ya. Setelah 60 bulan pada yang pembro lebih rendah eventnya. Nah sekarang efek samping. Kalau sudah bicarakan tentang obat baru maka efek samping.
Ada efek samping ya, jadi adverse event di sini, treatment related adverse event. Maka kalau kita lihat biru sama coklat atau biru, hijau dengan merah, pas repeat dia. Jadi efek sampingnya 11-12 lah boleh dikatakan. Akan tetapi pada yang imun mediated adverse event itu akan lebih tinggi pada yang febro. Jadi ingat kalau kita kasih febro, ingat-ingat cek fungsi tiroid FT4 SAS ya. Ingat-ingat nih, jadi pasien jadi hipotiroid, pasien jadi hipertiroid dan sebagainya. Jadi kalau kita menggunakan febro, kita harus mengecek fungsi tiroid sering-sering ya. Ini yang agak kita harus perhatikan. Nah, itu tadi yang early stage. Kita masuk pada yang late stage. Kalau late stage bedanya di angka aja, yang tadi 522 sekarang 355 ya. Ini pada yang late stage. Kalau pada yang ini adalah inclusion kriterianya, dia tidak melihat lagi, dia harus pakai CPS nanti ya, kalau rekomendasinya. Autoimun tidak boleh masuk, stratifikasinya adalah di jenis kemoterapinya. Pakli, nanoalbumin bonding paclitaxel, atau gemcitabine. Ini CPS-nya di sini distratifikasi lebih dari 1%, lebih dari 1 bukan persen. Kalau yang atas sulisuma baru persen. CPS lebih dari 1 atau CPS kurang dari 1 ya. Kemudian pakai yang tadi yang 22C3 itu. Kemudian stratifikasi yang lain adalah apakah penghadap kemoterapi pada kelas yang sama. Nah ini lebih simpel untuk clinical trialnya, dirandomisasi 2:1. Ini mendapatkan pembrolizumab, ini placebo. Disinilah terapi standarnya. Terapi standarnya Pakli, NAB Pakli dan gemcitabine. Kemudian primary endpoint-nya progression free survival dan overall survival. Lain-lain ada ORR, duration of response, dan disease control rate itu sebagai secondary endpoint. Nah, di sini terapi dengan pembrolizumab ini dinilai dengan RECIST kriteria untuk responnya. Kemudian apabila terjadi progression maka dihentikan, itu sesuai dengan yang melakukan penelitian. Dan apabila ternyata tercapai unacceptable toxicity juga di stop. Tapi kalau enggak, bagaimana ini? Bagaimana menghentikan obat ini kalau pasiennya masih bertahan? Itu 2 tahun. Di sini ditulis 2 tahun. Kemudian assessment tumor ini ada schedule-nya, administrasinya juga ini menggunakan RECIST kriteria untuk melihat ininya, responnya. Ini adalah terapi yang diberikan sebagai terapi baru, kemudian setiap 3 minggu dan sebulan. Ini adalah kemoterapi yang dipilih, bisa NAB Pakli atau gemcitabine. Ini adalah schedule-nya hampir sama, tiap minggu dapat ini ya, dapat infus. Kemudian ini tadi sudah dibahas CPS score, jadi saya tidak terlalu banyak bahas di sini. Kita tahu nanti kalau CPS yang tinggi pasti warnanya lebih kecoklatan gitu ya. Kemudian ini karakteristik dari sampelnya itu kita bisa lihat ada ras populasi dan sebagainya. CPS-nya juga masuk di sini ya. Yang lebih dari 10 itu hanya 38%. Kemudian bagaimana? Nah ini sudah langsung overall survival ya, terlihat di sini. Ini ada yang diberikan pembro, ini yang diberikan non pembro. Maka terdapat pengurangan 27% dari risiko kematian dari yang diberikan oleh pembro. Di sini hazard ratio bisa kita lihat ya. Jadi secara statistik memang bermakna. Ya. Statistik memang bermakna. Kemudian bagaimana dengan CPS di sini? Progression free survival. Jadi di sini untuk yang diberikan itu tampak lebih sedikit progresinya dibandingkan dengan yang tanpa. Di sini kalau secara median progression free survival itu 9,7 bulan. Untuk yang pembro, untuk yang non pembro 5,6 bulan. Jadi lebih. Dan ini adalah exploratory analysis ya, sama secara
disertifikasi lebih detail lagi, maka memang lebih baik pada yang diberikan Pemro, tapi ini khusus ya, TPS-nya lebih dari 10. Ini adalah efek samping berhubungan dengan terapi, masih bisa kita lihat tidak terlalu berbeda. Dan untuk yang immune mediated adverse event, ini yang selalu menonjol pada pemberian Pemro, hipotiroid dan hipertiroid. Jadi pesannya itu, ingat periksa fungsi tiroid. Nah, ini adalah kita balik ke guideline. Setelah ada trial seperti itu, bagaimana guideline? Guideline NCCN itu merekomendasikan Pemro pada yang high risk early stage TNBC. Berapa ini rekomendasinya? Kategori rekomendasinya 2A. Kalau yang metastatik kategorinya sudah 1. Kategorinya sudah 1. Kalau kita lihat tadi, ini kan banyak jenis kemoterapi. Ternyata yang paling bagus itu pada paclitaxel. Justru pada paclitaxel lebih baik secara statistik hasilnya tadi ya. Kemudian apakah dengan rekomendasi tadi bagaimana? Kalau tadi kan NCCN, kalau kita lihat ESMO gimana? Kalau ESMO dia mengeluarkan yang namanya GBS, Magnitude of Clinical Benefit Scale. Kalau pada yang early stage dia tidak mengeluarkan angka tapi ABC. Kalau A berarti dia dikatakan memiliki potensi cure, ya. potensi kuratif. Jadi kategorinya A. Kalau ASCO dia clinically meaningful keluarnya. Jadi di Polres Buat 1 itu dia akan kurang 20% itu kalau ASCO. Kemudian kalau yang late stage itu dia akan rekomendasinya keluar adalah MCBS angka yang keluar. Di mana 4 dan 5 dianggap memberikan benefit untuk prolong survival. Ini untuk studi KN Keynote 355 dia sudah mencapai 4 itu GBS dari ESMO. Nah, ini adalah kesimpulannya, di mana ya TNBC adalah memiliki outcome yang terburuk dibandingkan dengan studi pemberian yang lain. Dan untuk yang early stage TNBC high risk, maka pemberian pembrolizumab ini secara studi sudah memberikan hasil yang statistically significant and clinically meaningful pada overall survival dan event-free survival. Pada yang late stage itu juga sudah mencapai clinically meaningful overall survival dan progression-free survival. Jadi itu yang kita bisa ceritakan tentang Keynote 522 dan Keynote 355. Terima kasih. Terima kasih Dr. Angusta. Saya kira penjelasan cukup jelas ya. Boleh saya tanya nggak? Sebelum saya pulang. Ya. Kira ada hal yang ingin disampaikan? Satu pertanyaan aja. Oh iya, ya, Prof. Ya, ini terfokus presentasi lah di Note 522 sama Ya, makanya. 355. Judulnya apa ya? Kita ada Ustaz. Judulnya ada Holistic Treatment Tools for TNBC for Holistic Treatment. Holistik itu artinya Anda berpikir dari fisik dan jiwa. Jadi saya kira nggak cocok kalau pakai holistik. Jadi holistik tuh